Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu Aldania Sapitri. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat walafiat dan dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya, kira-kira anak-anak semua udah pada sarapan belum? Ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita harus sarapan terlebih dahulu agar otak kita fresh dan menjadi semangat dan kita mudah menerima pembelajaran pada kali ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu yuk. Tangannya diangkat seperti ini, berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 ya anak. Yang pertama, siswa mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, siswa mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, siswa mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oke, baiklah. Apakah anak-anak siap menerima pembelajaran dari Ibu? Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban seorang anak baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Anak-anak, apa sih itu hak dan kewajiban? Jadi, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Namun, kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Misalnya saja, kita berhak untuk mendengarkan lagu dari radio di rumah. Namun, kita tidak boleh menyetelnya dengan volume yang lebih keras. Karena itu, kita mengganggu tetangga yang juga memilih hak untuk hidup dengan tenang. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab pada pelaksanaannya. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang agar kedamaian dan hubungan baik tetap terjaga. Menjalankan kewajiban artinya adalah kita telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah kita dapatkan. Nah, apa aja sih kewajiban hak seorang anak di rumah? Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa. Berikut ini beberapa contoh hak dari seorang anak di rumah. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan makanan dan minuman. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dan pengawatan diri dari orang tua. Yang ketiga adalah hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan. Yang keempat adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Yang kelima adalah hak untuk diterima sebagai individu yang berbeda. Yang keenam adalah hak anak tersebut sekaligus menjadi kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Selain mendapatkan hak, seorang anak di rumah juga memiliki beberapa kewajiban. Yang contohnya, kewajiban anak di rumah adalah yang pertama, kewajiban untuk menghormati, menyayangi, dan menghargai anggota keluarganya. Yang kedua adalah kewajiban untuk patuh kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah. Yang keempat adalah kewajiban untuk bersikap sopan santun kepada semua orang. Yang kelima adalah berbakti kepada kedua orang tua.
Kewajiban tersebut sekaligus juga menjadi hak dari orang tua selain anggota keluarga. Ketika berada di sekolah, seorang anak akan menjadi seorang siswa. Siswa adalah sebutan bagi pelajar yang masih menempuh di lembaga pendidikan. Dalam kesehariannya di sekolah, pada siswa melekat juga tanggung jawab yang pemenuhan atas keduanya harus seimbang. Berikut ini ialah contoh-contoh hak seorang siswa saat berada di sekolah. Yang pertama adalah hak mendapatkan nilai pelajaran, yang kedua hak untuk menggunakan fasilitas sekolah, yang ketiga hak untuk mendapatkan bimbingan dalam pengembangan minat dan bakat dalam kemampuan, yang keempat adalah hak untuk mendapatkan perlakuan dari seorang guru, yang kelima adalah hak untuk mendapatkan pengajaran yang baik dan mendidik, yang keenam hak untuk mendapatkan perlindungan selama proses belajar di sekolah. Selain memiliki beberapa hak, siswa juga memiliki beberapa kewajiban. Contohnya, yang pertama adalah kewajiban untuk mengikuti seluruh proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Yang kedua, kewajiban untuk mentaati semua tata tertib di sekolah tanpa terkecuali. Yang ketiga, kewajiban untuk memelihara fasilitas sekolah. Yang keempat, kewajiban untuk mengembalikan buku perpustakaan yang dipinjam. Yang kelima adalah kewajiban untuk menggunakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Yang keenam adalah kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan sekolah. Selain sebagai warga sekolah, seorang anak juga menjadi bagian dari warga masyarakat. Warga masyarakat adalah anggota sekelompok manusia yang terjalin erat karena tertentu dan sama serta mengarah pada kehidupan yang kolektif. Berikut ini beberapa contoh dari hak seorang warga masyarakat. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Yang ketiga, hak untuk menikmati lingkungan yang bersih. Yang keempat, hak untuk hidup dengan tenang dan damai. Yang kelima, hak untuk bebas memilih dan memeluk dan menjalankan agama. Yang keenam, hak untuk berpendapat dan berorganisasi. Selain memiliki hak, seorang anggota masyarakat juga memiliki kewajiban. Beberapa contoh kewajiban dari seorang masyarakat. Yang pertama adalah mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua adalah kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah kewajiban untuk mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat adalah kewajiban untuk menghormati warga masyarakat yang lain. Yang kelima adalah kewajiban untuk membantu tetangga yang terkena musibah. Yang keenam adalah kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan setempat. Nah, selain anggota keluarga, warga sekolah maupun warga masyarakat, seorang individu juga menjadi warga negara. Warga negara adalah penduduk suatu negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya. Negara untuk memiliki kedudukan sama dalam hukum pasal 27 ayat 2, yaitu hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Pada pasal 28 adalah untuk meyakini kepercayaan. Pada pasal 28H ayat 1, yaitu warga negara untuk hidup sehat. Pada pasal 31 ayat 1, yaitu hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 34 ayat 3, yaitu hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas publik yang layak. Selain memiliki hak, seorang warga negara juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Contohnya, yang pertama adalah pada pasal 23A itu kewajiban warga negara untuk membayar pajak terhadap negara. Pada pasal 27 ayat 1 yaitu kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum. Pasal yang 27 ayat 3 yaitu kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 28J
yaitu kewajiban warga negara untuk menghormati hak asasi orang lain. Pada pasal 30 ayat 1, yaitu kewajiban warga negara dalam membela pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 31 ayat 2, yaitu kewajiban warga negara dalam mengikuti pendidikan dasar. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai hak dan kewajiban pada lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Apakah kalian sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Kita latihan dulu ya anak-anak. Silahkan dijawab ya pertanyaan dari Ibu ini. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak latihan soal dari Ibu. Ibu harap kalian bisa menyimak materi pada hari ini dengan baik. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Salah dan hilaf Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.